Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Sebelumnya, kami dari IAI Banten mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang sudah join dalam Zoom sore ini. Dan tentunya yang selalu setia mendukung serta mengikuti setiap acara yang IAI Banten selenggarakan. Oke, selama bulan Juni ini, setiap Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti, IAI Banten akan selalu menemani sore Anda semua dengan forum desain yang bertema urban. Nah, sekarang ini kita sudah menginjak ke forum desain yang keempat. Oh ya, sebelumnya rekan-rekan pernah mengikutinya dari forum desain pertama atau baru join kali ini? Oke, sedikit nostalgia ya, saya reminder. Forum desain yang pertama kami launching di bulan April berjudul Recognizing Healthy Houses di bulan Mei. Kemudian ada forum desain yang kedua berjudul Mendesain Masjid. Dan forum desain yang ketiga berjudul Revitalisasi Masjid Istiqlal. Dan bagi rekan-rekan yang sebelumnya terlewat, silahkan klik di YouTube IAI Banten dan tentunya jangan lupa subscribe ya guys. Oke, forum desain yang keempat ini berjudul Masa Depan Ruang Terbuka Kita. Acara akan dipandu oleh moderator Kang Bilian Purnama Oktora, Wakil Ketua 3 Pengurus IAI Banten, dan narasumber Kang Gito Wibowo dari salah satu direktur di PDW. Sebelum mulai acara forum desain yang keempat ini, perkenalkan nama saya Nindya Mahesa Putri, selaku MC. Pertama-tama, saya akan membacakan tata cara untuk mengikuti acara ini. Oke, yang pertama, silahkan sesuaikan nama lengkap Anda pada profil Zoom saat ini dengan pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi, serta mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta di Zoom pada 1 jam pertama dimohon untuk menampilkan kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Oh iya, rekan-rekan jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram IAI Banten juga ya, karena di situ kita selalu update acara-acara yang akan segera tayang. Yang ketiga, mohon pantau chatbot Zoom atau chat live streaming YouTube Anda, karena nanti akan ada link presensi acara yang diberikan oleh host untuk dilengkapi peserta yang hadir. Silahkan juga mengcapture diri Anda sebagai bentuk kehadiran acara pada Zoom atau live streaming YouTube ini dan mengupload pada isian form tersebut. Yang keempat, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor official IAI Banten di 0821 1281 3745. Yang kelima, mohon jaga tata tertib selama kegiatan ini berlangsung. Karena kami akan siarkan juga live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga nantinya dapat dilihat kembali oleh rekan-rekan setelah acara berakhir. Selanjutnya, untuk tata aturan mengajukan pertanyaan adalah sebagai berikut. 1. Mengajukan raise hand pada bagian partisipan pada layar Zoom Anda, dan untuk yang di YouTube, silakan ketik di chat live YouTube IAI Banten ketika sesi pertanyaan sudah dibuka oleh moderator. Yang kedua, satu peserta dipersilahkan mengajukan satu kalimat tanya, jika lebih pertanyaan tidak wajib dijawab oleh narasumber. Pertanyaan hanya dibatasi 3 pertanyaan per sesi ya. Yang ketiga, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan berbicara oleh moderator. Oke, demikian tata aturan yang telah saya bacakan untuk dapat dipahami bersama. Nah, sebelum kita memulai forum desain kali ini, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama kita hening sejenak untuk berdoa sekaligus berdoa bagi kondisi tanah air dari pandemik yang sedang mewabah di dunia agar lekas berlalu dan kita semua tentunya dapat beraktivitas kembali dan beradaptasi dengan keadaan. Tidak lupa pula kita mengucap syukur atas kesempatan ini kita dapat tetap berkarya dari rumah.
mendoakan pula para tenaga medis yang masih harus berjuang untuk membantu merawat pasien hingga saat ini. Hening dimulai. Hening selesai. Oke, langsung aja kita masuk pada acara ya. Oh ya, sebelumnya mohon rekan-rekan tetap mengaktifkan kameranya hingga akhir acara, karena nanti kita akan ada sesi foto bersama juga di akhir acara. Langsung saja kita sapa moderator kita, Bung Bilian. Selamat sore. Bung Bilian. Halo, selamat sore. Halo Bung Bilian, selamat sore. Silakan dipandu Pak acara forum desain keempat ini hingga pukul 6 sore nanti. Siap, Mbak Nindya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, selamat sore kepada seluruh peserta yang mengikuti acara forum desain keempat dari kami, Ikatan Arsitek Indonesia Banten. Pertama yang saya hormati Bapak Pierre Alvin Pongai selaku ketua sudah hadir di dalam forum ini. Yang saya hormati juga Pak Gito Wibowo sebagai narasumber dari PDW Arsitek. Yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan semua, rekan-rekan sejawat yang berkenan mengikuti acara ini, dan yang saya banggakan teman-teman pengurus dan panitia dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten. Terima kasih atas supportnya. Semoga acara ini tetap berlanjut terus ke depan semakin maju. Oke. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, di mana kita bisa berkumpul hari ini dalam acara desain yang keempat dengan tema masa depan ruang terbuka kita, yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Gito Wibowo dari PDW. Sebelum kita lanjut ke dalam presentasi beliau, sebelumnya saya akan memperkenalkan biodata diri beliau, mungkin dibantu dari teman-teman. Ya, ini dia. Pak Gito Wibowo, nama lengkapnya adalah Bapak Nur Muhammad Gito Wibowo. Beliau lulusan sarjana teknik dari Undip Semarang, terus mengambil master di KU Leuven, Belgia. Saat ini beliau adalah direktur asosiasi dari PDW. Beliau juga sebagai ikut turun serta dalam IAP, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, terus sebagai member of leadership
Environment and Development. Ada banyak sekali karya-karya beliau. Yang pertama yaitu Kampung Dewa Resort dari Kamboja, lalu ada MRT Jakarta Master Plan, fase pertama di Indonesia, MRT Jakarta Underground Master Plan, fase pertama di Indonesia. Yang kedua juga ada, yang selanjutnya ada Cilandak Business Park Indonesia. Lalu beliau juga ikut turut dalam mendesain Ciputra International Master Plan di Indonesia. Dan masih banyak lagi seperti yang sudah kita lihat di screenshot dari teman-teman sekalian di layar. Saat ini Pak Gito sudah hadir ada di tempat Pak ya. Selamat sore Pak Gito Wibowo. Mungkin kita sore semua. Beliau. Selamat sore Pak. Ya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih YAI Banten. Alhamdulillah acaranya menurut saya sangat menarik. Walaupun saya kemarin-kemarin belum mengikuti dari forum 1, forum 2, forum 3, kayaknya nanti ada PR nih kayaknya, mesti lihat ke forum-forum sebelumnya. Iya, ya Pak, luar biasa sekali nih Pak, acara kita di-support sama Bapak, karena temanya menarik Pak, yaitu masa depan ruang terbuka kita. Nah, kita bersama lah Pak, termasuk yang ada di sini. Mungkin sangat bagus untuk referensi kita dalam aplikasi desain atau mungkin regulasi. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang berkecimpung di regulasi juga. Nanti Bapak kita berikan waktu mungkin 45 sampai 60 menit Pak ya. Baik. Untuk presentasi. Kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Nanti kita bagi beberapa segmen sesi tanya jawab. Per segmen kita berikan tiga pertanyaan dari teman-teman semua. Dan mungkin nanti pertanyaan juga akan kita ambil dari chat di Zoom ini dan dari YouTube ya Pak. Nanti kita akan seleksi ya Pak, karena banyak pertanyaan itu Pak. Baik. Untuk selanjutnya mungkin waktu dan tempat kami silakan untuk Pak Gito dapat menyampaikan materinya dengan lengkap selama masa presentasi. Pak Gito, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan bahwa sore ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan ruang publik virtual ini yang disediakan oleh bermacam-macam vendor ya ternyata ya. Terima kasih juga kepada YAI Banten, pengurus, dan Pak Ketua tadi sudah ada. Terima kasih. Di sini saya akan coba sharing sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya tidak ada yang lebih pengalaman atau lebih hebat dari kita semua. Namun yang kita coba berikan di sini kepada teman-teman arsitek. Saya juga basicnya sebenarnya arsitek. Saya juga member arsitek IAI DKI Jakarta. Hanya saya untuk beberapa waktu yang lalu saya masih fokus di planning, di perencanaan. Saya Nur Muhammad Gito Wibowo, Associate Director dari PDW. Sore ini akan membawa tema ya ruang terbuka kita di masa depan. Jadi seperti apakah? Sebelumnya saya coba memberi diskurs dulu ya terhadap sebenarnya apa itu ruang terbuka, apa itu ruang publik. Karena juga sepertinya nanti kita harus narrow down, kalau kita bilang ruang terbuka juga pasti akan terlalu lebar gitu ya. Jadi kita nanti akan coba narrow down bahwa ini adalah kota untuk konteksnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada quotation dari Richard Rogers, arsitektur itu adalah public space yang didefinisikan oleh bangunan. Jadi ini adalah pendapat yang juga saya amini dalam berkota. Gambar ini kita bisa lihat, ini adalah kota London dengan figure ground-nya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya definisi kota itu dari ruang yang terisi, ruang yang terbuka, atau kemudian kita juga bisa lihat. Jadi komponen-komponen itu sebenarnya ruang terbuka itu adalah
di dalam kota di mana building ternyata juga mendefine apa itu sebenarnya ruang terbuka. Setelah kita lihat, kita bisa terjemahkan di sini. Jadi kita bisa melihat berbagai karakter ruang terbuka yang ada di London ini misalnya. Ini saya ambil contoh cepat dulu supaya kita sedikit narrow down ke dalam topiknya. Jadi kita bisa lihat yang memang bersifat sebagai park, ada yang sebagai garden, kemudian street roads, pedestrian street, bahkan sampai narrow alley. Kemudian kita bisa juga lihat plaza. Nah, di sini kenapa saya mengambil tema ini, karena juga pendengar sore ini kebanyakan mungkin arsitek, I believe ya arsitek-arsitek hebat dari Banten. Di sini kita mencoba bahwa sebenarnya ruang terbuka itu sebenarnya bagian tidak terpisahkan dari bangunan itu sendiri. Jadi korelasi-korelasi seperti ini memang harus dibangun, terutama juga dari sisi arsitekturnya, gitu. Bahwa arsitektur tidak hanya sekedar bangunan, tapi dia juga sebenarnya merefleksikan dari bangunan tersebut nanti ruang yang akan dibentuk dari ruang terbuka yang didefinisikan oleh bangunan. Kemudian kita bisa lihat bahwa ruang terbuka itu kita bisa lihat bahwa itu ruang terbuka aktif, kemudian ada ruang terbuka pasif, dan ada beberapa aktivitas yang memang berpotongan di antaranya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian untuk skalanya sendiri, sebenarnya skala itu dari ruang terbuka kita juga bisa lihat ruang terbuka itu bermacam-macam skalanya, dari mulai skala regional sampai skala urban, kemudian neighborhood, bahkan mungkin sebenarnya ada skala rumah maupun skala yang lebih intimate gitu. Tapi di sini coba saya definisikan bahwa sebenarnya kita di sini karena forumnya memang forum urban, dan kita lebih fokus untuk berdiskusi, untuk sharing di skala kota. Walaupun kota itu sangat juga tergantung dengan ruang terbuka yang skalanya lebih besar juga, dan maupun ruang terbuka yang sifatnya mikro. Di sini beberapa tempat ya, jadi ini mungkin ada beberapa foto sharing dulu di awal bahwa banyak ruang terbuka itu di tempat-tempat di dunia ini, ya terutama post-COVID, sebelum COVID ya, bahwa ruang-ruang terbuka ini sebenarnya dia mendefinisikan kotanya, ada yang nanti juga dia justru juga mendefinisikan landmarknya. Biasanya landmark itu sebuah bangunan, kemudian landmark itu sebuah statue mungkin, atau sebuah yang objek, tapi sebenarnya jika dia tidak didefinisikan dengan baik oleh ruang terbukanya, maka biasanya susah untuk dinikmati. Kemudian ruang terbuka juga, mungkin ruang publik ini saya bilang gitu, bahwa di sini juga kita melihat ruang-ruang terbuka, ruang publik ada juga yang sangat berfungsi sebagai utility. Jadi kalau kita bayangkan kota itu tubuh, utility transportation untuk people mobility itu merupakan darahnya yang harus didistribusikan ke seluruh daerah ya, tergantung gitu distribusinya di mana gitu ya. Kita melihat bahwa sebelum COVID ini ruang terbuka yang sangat berkaitan dengan public transport itu, ruang publik dan public transport itu sangat berkaitan sekali gitu ya. Jadi bahwa di mana public transport berada, kemudian dia ada interchange, kemudian dia ada public space. Nah, di situ sangat berkaitan. Lalu tidak kalah pentingnya juga adalah ruang terbuka yang sifatnya umum, namun sebenarnya dia secara temporary fungsinya juga bisa diatur, di-manage sesuai dengan kebutuhan.
bahwa di sini ada orang banyak olahraga di sebuah ruang terbuka ataupun ruang publik, ini tidak mendefinisikan bahwa dia adalah tempat olahraga sebenarnya. Tapi adalah bahwa ruang publik ini bisa sangat demokratis untuk digunakan dengan berbagai tujuan dan aktivitas. Bahkan kita juga bisa melihat kalau memang nanti juga ada salah satu bahasan lagi, bahwa di sini sudah di luar negeri itu enaknya batas-batas kepemilikan dan batas-batas ruang terbuka itu memang dibuat sedemikian transparan, sedemikian cair, sehingga aktivitas itu benar-benar bisa terjadi ya, hubungan antara bangunannya sendiri dengan ruang terbukanya. Ya, kita bisa melihat misalnya daerah turis di Berlin, di Eropa gitu ya, itu juga sangat mendukung kegiatan turisme. Misalnya kita lihat ya, ini ada rombongan turis lagi wisata gitu ya, itu pemandu turisnya dari depan gitu ya. Kotanya sendiri itu membuat ruang terbuka menjadi investasi yang sangat bagus ke depannya sebagai aset. Kita nggak kebayangan, makanya nanti begitu post COVID ini bagaimana sebenarnya aset-aset itu ternyata sekarang lumpuh. Nah, itu nanti memang mungkin kita harus pahami bersama. Ya, kemudian sudah kita lihat juga, ini nggak di Indonesia, nggak di mana-mana, bahwa kaki lima itu ada, hanya bagaimana cara menatanya, bagaimana volumenya, dan bagaimana mereka memanage space-nya sebenarnya yang harus diperhatikan di sini. Kemudian satu lagi, ini mungkin tadi kita kalau lihat bahwa ini adalah contoh di Bisan Park. Bisan Park itu adalah ruang terbuka, ada taman yang cukup besar, 100 hektaran kira-kira size-nya gitu ya. Namun di taman yang besar ini memang dia punya dua fungsi. Jadi selain dia jadi fungsi ruang kota dalam skala besar, dia mendukung secara ekologi, namun secara mikronya dia adalah sebagai neighborhood park. Jadi kalau kita lihat di dalam skala besarnya itu adalah segini. Jadi kita ketika mendesain, misalnya biasanya ini dari sisi planning maupun ekologi gitu ya, kebutuhan ruang terbuka sebesar ini gitu, itu pun sebenarnya masih bisa diatur bagaimana tiap pocket-pocket dan tiap daerah-daerah ini sangat intim dengan residensial di kanan kiri dekatnya gitu ya. Walaupun sebenarnya dia secara kelas dia adalah ruang terbuka yang berskala regional. Nah, ini mungkin kita melihat ruang terbuka dan ruang publik di Indonesia. Nah, ini mungkin saya akan coba naradon bahwa saya di sini tidak akan membahas ruang terbukanya swasta, dalam artian swasta yang di dalam bangunan gitu ya. Kita sekarang banyak mengenal bahwa bahkan private space pun kita menyajikan public atau public open space gitu ya. Saya ngerti di daerah Serpong ada beberapa mall yang begitu, kemudian di Jakarta Barat juga. Tapi kita mungkin lebih fokus ke yang public space karena ya buat saya ini yang lebih menantang gitu ya. Ketika stakeholder itu masyarakat, stakeholder itu pemerintah, kemudian melibatkan orang banyak, sebenarnya hal-hal semacam itu yang kita harus dorong terus gitu ya. Kalau hanya tanah sendiri beli sekian puluh hektar kemudian kita bangun, mungkin banyak yang bisa gitu. Nah, mungkin beberapa kita lihat dulu gitu ya, jadi jenis-jenis ruang terbuka misalnya yang di Indonesia, dan sebenarnya gimana karakternya dan gimana eksekusinya dalam perjalanan-perjalanan berkota di Indonesia. Ini mungkin salah satu landmark di Semarang, Simpang 5 namanya. Tipologinya adalah tipologi lapangan alun-alun.
hampir sama dengan alun-alun lainnya. Walaupun ini adalah sebenarnya ini adalah alun-alun baru ya. Alun-alun lamanya di Johar, nanti juga kita bahas di situ. Namun di sini kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat ada yang di sepertinya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya salah satu karakter ruang terbuka di kota Indonesia itu adalah dia lepas dari bangunan atau urban fabriknya gitu ya. Kita bisa nanti lihat di mana-mana. Saya yakin juga di Banten, di kota Tangerang, saya sering misalnya ke taman apa namanya itu, Taman Gajah Tunggal atau apa itu ya. Itu tamannya taman yang oke, taman yang bagus gitu ya. Tapi secara fabrik dia tamannya di mana, sedangkan bangunannya atau urban fabriknya dia di mana, dipisahkan dengan jalan. Jadi akhirnya kadang-kadang kita sering berpikir ini kok di Indonesia susah banget terjadi, kok di luar negeri gampang kayak gitu ya. Sebenarnya kita juga bisa harus lihat gitu, amati apa saja sebenarnya. Dan kita sudah sangat terlalu didefinisikan kota kita oleh jalan raya atau kita lihat jalan mobil gitu ya. Dan dia itu mendefinisikan untuk memisah-misahkan ruang-ruang kita. Beberapa usaha di Jakarta ya, terutama ini pengalaman kami yang mungkin sudah saya ikuti dari tahun 2000-an, bahwa ada satu tempat di Tamrin, Sudirman, kemudian sampai ke Monas, itu memang salah satu poros atau koridor utamanya Jakarta. Di situ dia mencoba dari awal tahun 2000-an kemudian sekarang terus kayak gitu ya, bahwa mereka mencoba membawa perbaikan ruang terbuka, ruang publik ini yang berbentuk pedestrian walkways ya. Saya masih sebut pedestrian walkways karena sebenarnya juga kalau kita melihat mungkin dari sisi lebar, dari sisi luas dan konektivitas dengan dengan MRT atau public transport lainnya sudah cukup bagus. Yang kita masih belum bisa itu adalah konektivitas justru dengan bangunannya gitu ya. Bangunan dan kemudian ground floor itu sangat berjarak sekali dengan apa yang kita sebut sebenarnya pedestrian walkways di situ. Kemudian kita lihat mungkin di skala yang lain ini adalah Jalan Malioboro Jogja. Nah, kita bisa lihat juga bahwa jalan ini sebagai public space juga penting menurut saya. Satu adalah tourism destination, yang kedua adalah kita melihat desain dan proporsi antara pejalan kaki dan nanti jalan mobilnya sendiri dan kira-kira semi permanen area untuk pedagang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di sini prioritas mana yang didahulukan menurut saya di sini sudah cukup nampak. Bahwa pedestrian dan aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan manusia itu kita bisa jalan dari sini sampai ke depan Bank Indonesia sana, perempatan, kemudian agak terputus, kemudian pedestriannya udah mulai nggak enak di sana, kemudian kita bisa masuk ke kawasan keraton lumayan lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat memang tidak banyak tempat-tempat seperti ini gitu ya. Dan sebenarnya kita bisa lihat juga bahwa kawasan Malioboro ini, walaupun kalau orang Jogja mungkin dia sudah sebel gitu ya, jarang ada orang Jogja yang butuh apa-apa belinya ke sini gitu ya. Kebanyakan yang beli ke sini adalah yang main adalah turis karena macet gitu ya. Tapi sebenarnya tidak juga, karena sebenarnya kalau mereka pengen menikmati kota sebenarnya paling enak juga tinggal datang ke sini, ke ujung jalan, foto-foto dan segala macam gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa di sini pagar tidak ada, kita bisa melihat street furniture-nya juga cukup lengkap untuk sitting group area, untuk landscape juga kita bisa lihat cukup ideal. Dan yang penting itu adalah interaksi antara ground floor dari bangunan-bangunan di sini dengan pedestriannya. Oke.
Kemudian beberapa taman ya ini di Banten juga gitu ya, beberapa taman yang cukup berskala neighborhood itu juga kita juga sudah sering banyak jumpai. Lalu kita bisa melihat juga bahwa public space dan open space ini juga kita di beberapa tempat, terutama mungkin di Jakarta ya, itu adalah juga space of survival. Jadi dengan banyaknya orang atau traffic kayak gitu ya, secara natural memang dengan traffic yang tinggi pasti mengundang bukan pedagang, tapi sebenarnya dia membangkitkan opportunity bahwa banyak orang yang lewat di sini. Dengan konsekuensi pasti akan mengundang banyak bisnis sektor, termasuk yaitu bisnis di dalam skala-skala yang sektor informal seperti ini. Nah ini sebenarnya juga bisa ditangani ya sebenarnya ya, misalnya dengan manajemen waktu atau dengan manajemen tempat atau place yang sebenarnya lebih bisa ditata lagi gitu ya. Tapi memang hal-hal yang menarik di sini adalah bahwa kadang-kadang kalau tempat ini bersih sekali juga kurang menarik gitu ya. Tapi kalau terlalu crowded banyak pedagangnya juga terlalu riweh kayak gitu ya. Lalu kemudian ada ruang terbuka lagi ini yang ini saya juga belum lama juga sudah melihat ke sini gitu ya. Jadi ini adalah kawasan budaya Betawi di situ Babakan. Dia waktu itu dapat proyek, saya lupa zaman Voke atau zaman setelahnya. Kemudian dia didevelop lagi untuk jadi pusat kawasan budaya. Nah ini menurut saya idenya bagus, namun sebagai ruang terbuka ya, menurut saya ada ide-ide yang coba digali di sini. Kalau kita melihat situ Babakan ini sebenarnya situnya cukup besar sehingga dia memang jadi tampungan air. Jadi dari zaman dulunya juga begitu gitu ya. Jadi air-air yang memang meluap atau dari sawah-sawah sekitar Depok itu dia masuk ke sini gitu ya. Nah kemudian karena rame sebelumnya banyak orang tinggal di sini, kemudian di sekitarnya banyak orang mancing dan sebagainya, terus kemudian dikembangkan. Nah di sini memang buat saya menarik karena di sini berusaha dikawinkan antara budaya, open space secara ekologi maupun secara desain. Walaupun ya tentunya saya punya kritik untuk beberapa detail desain, tapi tidak akan saya ungkap di sini. Nah kemudian ke topik yang coba kita selami gitu ya. Untuk sampai saat ini sebenarnya untuk kajian post-COVID, open space, post-COVID, building standard atau segala macam sebenarnya sudah cukup banyak dikaji ya Anda bisa browsing di YouTube, di internet maupun di hal-hal lain, banyak yang sudah mencoba memberi parameter. Namun menurut saya juga belum ada hal-hal yang cukup proven ya, karena memang ini baru kemarin gitu ya, sehingga orang-orang mungkin baru saat-saat ke depan ini mencoba gitu ya, mencoba apa yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya dalam post-COVID ini gitu. Nah dalam post-COVID ini sebenarnya saya punya sebuah perspektif bahwa sebenarnya nanti kita bisa melihat bahwa open space dan public space itu sangat penting dan sangat berguna. Ketika kemarin orang mulai sudah mulai lockdown dan segala macam gitu ya. Nanti kita bisa cek di bahas-bahasnya. Kalau kita cari di internet mungkin, jadi kita dari browsing kayak gitu kemarin beberapa ada yang banyak sekali mencoba usulan dan sudah dipraktekkan gitu ya. Di antaranya gambar-gambar ini gitu ya. Which is menurut saya juga sebenarnya hampir tidak ada bedanya gitu ya, kecuali dengan misalnya kita di dalam masjid soft sholat kayak gitu ya,
direnggangkan dan segala macam gitu. Tapi ini adalah pendekatan-pendekatan lain, mungkin nanti kita bisa bahas lebih banyak. Jadi yang kita lihat public space ketika COVID awal-awal sendiri sudah mulai merebak, memang orang mulai takut keluar, terutama ketika kita melihat bulan April sampai Mei kayak gitu ya, itu benar-benar baik dari daerah-daerah yang memang pusat-pusat turisme dan pusat-pusat belanja internasional itu yang tadinya kita bisa lihat bahwa kawasan ini ramai, tempat orang bekerja, tempat orang belanja itu benar-benar mati gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika activity ground floor itu juga tutup gitu ya, public space ini juga akhirnya tidak terlalu berguna. Nah, namun nanti kita bisa lihat sebenarnya dalam beberapa prakteknya, ternyata walaupun memang public space ini tidak di-utilize sebagaimana biasanya ya, biasanya kawasan ini ramai dan segala macam, ternyata dengan densitas tersebut, jadi ternyata di beberapa kota itu memang sangat sibuk ya, jadi sangat sibuk, orang juga memang banyak sekali menikmati sebuah daerah itu, tapi dia sebenarnya berasal dari daerah lain kayak gitu ya. Nah, namun ketika pandemik itu sudah mulai, kita bisa melihat sebenarnya jadi bahkan jadi sebenarnya berapa sih sebenarnya orang yang benar-benar tinggal di situ, kemudian berapa sih sebenarnya orang yang menikmati open space kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya nanti kedepannya bahwa open space dan public space itu sebenarnya tetap dipakai, hanya densitasnya menurun. Kita tahu juga mungkin di kota-kota modern, di pusat kota itu memang kebanyakan daerah CBD, daerah turis gitu ya, yang akhirnya residensialnya tuh sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya public space ini ya bisa dinikmati orang-orang yang cukup sedikit tadi itu gitu ya, karena memang kegiatan office dan bekerjanya sudah kurang aktif gitu ya. Nah, ini juga banyak sekali gitu ya gambar-gambar yang tadinya orang sibuk gitu ya, banyak sekali orang menggunakan public transport dan open space-nya akhirnya benar-benar hampir seperti kosong gitu. Atau bahkan tempat-tempat wisata yang tadinya ramai untuk piknik ataupun untuk wisata keluarga pun juga sepi. Nah, mungkin kita dari sini sebenarnya saya juga sedang melakukan riset jadi sebenarnya bukan riset, tapi sebenarnya kalau di PDW itu biasanya kalau kita ada sebuah isu atau maupun sebuah project sebenarnya ya kayak gitu ya, itu biasanya kita sudah memulai ada beberapa kajian gitu, tidak cuma saya, ada teman-teman lain juga, terutama di divisi urban itu cukup aktif gitu ya. Kalau memang misalnya mau lihat misalnya apa yang sudah kita tulis, sebenarnya kita buku PDW sudah ada gitu ya, dan itu tidak cuma hanya project, tapi juga banyak sekali riset dan tulisan yang ada di sana. Jadi post COVID ini menurut saya yang paling terpukul adalah mobility. Jadi kita juga sendiri semua bisa merasakan, jadi mobilitas saya terutama dalam bekerja maupun bersosial ini benar-benar turun gitu ya, yang menghasilkan akhirnya mobil saya juga akinya rusak karena sudah lama nggak di starter, hal semacam itu gitu ya. Jadi akhirnya digantikan dengan ruang-ruang publik seperti ini, seperti apa namanya Zoom dan provider yang lain. Jadi kita melihat bahwa smart mobility ini penting gitu ya, untuk kita ke depannya bagaimana mengatasi post-pandemic space ini nanti ya. Terus kemudian yang kedua lah resiliensi atau bahasa Indonesianya ketangguhan, interdependensi ya. Jadi ketangguhan ketika dia bisa terputus dari hal-hal lain gitu ya. Dan yang ketiga adalah social bond. Kemarin memang kita suruh bikin namanya social distancing, yaitu menurut saya
Kalau saya sendiri memang itu term gitu ya, tapi buat saya social distancing itu agak kok kayaknya saya jadi secara sosial tidak peduli gitu ya. Mungkin lebih cocok kalau memang bahasanya mungkin physical distancing gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus socially bound ke arah situ. Nah ini mungkin buat terutama orang-orang Banten, orang Tangerang ini menarik nih ya karena memang dia tempat favorit untuk bersepeda. Jadi smart mobility di sini yang memang terlintas di awal dan itu juga sudah terjadi di tempat-tempat lain adalah bersepeda dan hal-hal lain yang sifatnya pedestrian, open space. Jadi kita bisa melihat dari awalnya dulu gitu ya. Kalau memang kita sebenarnya mendesain sebuah kawasan itu cukup kompak, kemudian banyak sekali fasilitas yang didistribusi secara rata, baik fasilitas sekolah maupun fasilitas ekonomi, fasilitas komersial, kemudian residensialnya juga kita distribusikan dengan rata dan relatively dekat dengan public transport ya. Ini adalah salah satu konsep TOD, tapi sebenarnya lagi saya tweak untuk sebenarnya masuk ke smart mobility itu karena sebenarnya safety untuk virus ini jauh lebih besar di ruang luar daripada di interior. Beberapa survei menunjukkan hal-hal seperti itu kayak gitu ya. Jadi tapi kan kita nggak bisa bayangkan bahwa kita ke kantor, misalnya saya harus ke kantor PDW gitu, saya ngantor jarak 16 kilo, mungkin sekarang berkurang, mungkin 12 kiloan gitu ya, 12 kilometer untuk berjalan kaki. Bersepeda mungkin lebih make sense, karena akan hanya menempuh 20 menit gitu ya. Namun karena apa namanya ya trafficnya dan segala macam jalannya di Depok beda ya dengan Tangerang gitu ya. Yang mungkin lebih bicycle friendly kalau saya lihat di daerah sana gitu ya. Nah itu memang jadi kita mungkin harus mengedepankan misalnya desain-desain kita diminta untuk mendesain kawasan atau bahkan bangunan pun di sini kita juga harus melihat bahwa salah satu kriterianya itu adalah pedestrian friendly dan Pak Gito? Ya. Ya Pak Gito, agak terputus suaranya Pak. Pak Gito? Agak terputus suaranya. Ya, mungkin ada kesalahan teknis sambil menunggu Pak Gito. Pak Gito masih bisa dengar suara? Ya, sementara masih menunggu ada kesalahan teknis, mungkin luar biasa ini acara ini. Ada teman-teman dari, saya akan sapa dulu nih teman-teman. Ya, saya akan sapa teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman Kementerian PUPR di live streaming di YouTube. Ada juga dari teman-teman IAI Bali, Pak Kadek, selamat sore. Ada juga dari teman-teman IAI Kalimantan Tengah, Pak Indra Bakti Singgalang, selamat sore. Ada juga dari IAI Sulawesi Utara, Pak Denny Rodi, selamat sore. Yang jauh di ujung IAI Papua ada Pak Robert Arnold, selamat sore. Dari Kepulauan Riau, selamat sore Pak Azril. Dan dari Sumatera Barat, selamat sore juga untuk Ibu Yulsi Munir. Selamat bergabung, selamat mengikuti acara. Kita kembali panggil lagi Pak Gito, apakah sudah bisa didengar suara saya?
Pak Gito. Ya, dari bahasan tadi Pak Gito sudah mencoba memberikan kita perbandingan dari bagaimana awal sebelum COVID, kehidupan normal, sampai kemudian terjadi COVID, sehingga terjadi pergeseran kebutuhan mobilisasi manusia, pasar yang tadinya ramai yang jadi sepi, ya Pak Gito. Semua ya masih menunggu. Suara saya masih menunggu. Pak, sudah masuk suara saya? Ya, sudah Pak. Sudah normal lagi. Silakan Pak, lanjutkan lagi Pak. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk presentasi sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab. Oke, screen share-nya mati ya? Halo, sudah kedengaran belum? Bisa Sudah, di cross check? Ya, sudah Pak. Bisa dilanjut lagi Pak. Oke, maaf tadi berarti mungkin ada sesuatu. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas tentang sepeda ini ya, berarti ya? Ya, betul Pak. Sampai sepeda tadi kita Pak. Silakan Pak. Oke, sebentar. Tapi gambarnya belum pindah ya? Mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu. Ya, untuk diketahui bersama juga acara kita ini juga di live streaming di YouTube ya. Saya mengingatkan kembali. Jadi untuk rekan-rekan atau teman-teman yang belum dapat menyaksikan langsung acara Zoom, mungkin nanti bisa menyusul di linknya IAI Banten. Jadi semua informasi dari acara forum desain keempat ini bisa diterima oleh seluruh rekan-rekan. Share screen saya sudah keluar belum? Belum Pak? Belum ya. Saya coba Ya. sekali lagi ya. Kalau Siapa? tidak bisa nanti saya minta tolong di. Ya ini. Dibantu teman-teman. Share screen ya. Terus maaf ini. Iya. Betul. Sudah Pak Gito? Bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih. Jadi yang kita lihat di sini ini di utilize lagi ya. Kemudian untuk bagaimana kita smart mobility, kita bisa melihat bahwa ruang terbuka itu sebenarnya sangat yang nanti kita lihat bahwa kita berpindah tempat. Kita next coba. Bisa di full screen kan aja Pak Edo. Oke, baik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang dengan pedestrian maupun bersepeda itu meningkatkan
keamanan kita terhadap cara penularan coronavirus ini. Jadi kita berbicara tentang post pandemic, kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya berjalan kaki maupun sepeda itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan dengan otomatis menjaga jarak lebih mudah gitu ya, terutama pada dengan public transport kayak gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menampik bahwa memang sebagian dari kita harus travel jauh gitu ya. Yang kita lihat memang pilihannya ada beberapa macam gitu ya. Kita bisa melihat juga bahwa ini adalah kejadian antri di IKEA. Halo? Ya, halo. Apakah masih? Ya. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang open space di sini sekarang kita lihat adalah sebagai ekstensi dari inner space-nya sendiri, interior space-nya sendiri, dari arsitekturnya sendiri karena dengan berkurangnya density gitu ya. Jadi ada density yang harus diturunkan di dalam office, karena itu akhirnya berakibat ke ruang luar gitu ya. Di situ juga kita bisa lihat gitu ya, beberapa waktu yang lalu ada terjadi antrian. Kita juga bisa lihat sebenarnya sekarang di Indonesia, kalau mas-mas pernah ngantri gerbang atau segala macam, dengan adanya peraturan densitas di dalam bangunan, kita bisa melihat orang sekarang disuruh ngantri semua di luar gitu ya. Jadi sebenarnya kita melihat di sini dan orang sekarang ngantri di luar tidak enak gitu ya, tidak cukup nyaman. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya open space ini makin diperlukan, terutama untuk yang orang, dan sebenarnya didesain untuk entah itu menunggu atau memang untuk bergantian untuk aktivitas di dalam bangunan. Next. Nah, dari ketiga elemen tadi sebenarnya paling enggak tidak kita bisa merumuskan ya. Jadi bukan merumuskan, tapi sedikit men-summarize bahwa di mana antara pedestrian friendly dan bike friendly ini kemudian dengan compact mix land use. Jadi kalau kita melihat bahwa mixed use itu semakin penting, jadi akhirnya orang tidak berpergian secara jauh gitu ya. Jadi ya, kalau bisa mungkin ke depan kayak gitu ya, kawasan-kawasan ini harus mulai didesain bahwa orang bisa bermobilitas memang sejauh misalnya sepeda cukup nyaman untuk bermobility gitu ya. Jadi kita lihatnya sekarang semacam itu dia. Kemudian open space sebagai kelanjutan dari aktivitas indoor. Ini di mana smart mobility-nya ini adalah kita terjemahkan menjadi tiga elemen ini. Next. Oke, resiliensi ya. Jadi ketangguhan. Jadi, nah di sini sebenarnya pentingnya open space atau sesuatu yang bukan open space kita jadikan menjadi open space atau kooptasi kayak gitu. Kita mungkin beberapa saat yang lalu banyak mendengar misalnya Jakarta berkebun, Bandung berkebun, maupun yang kita bisa lihat sebagai urban gardening maupun urban farming gitu. Nah, next. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa open space di Jakarta maupun di kota-kota Indonesia lainnya sebenarnya ya, kalau kita lihat itu sebenarnya banyak yang menjadi ruang-ruang yang memang belum dimanfaatkan gitu ya. Ya ini mungkin nanti kaitannya terhadap yang memang mengkaji regulasi maupun yang bisa melihat peluang ini gitu ya. Di Indonesia ini banyak tanah yang memang belum diutilize, bisa juga karena memang
dari spekulasi atau memang belum dimanfaatkan kayak gitu ya. Sebenarnya tanah-tanah tersebut itu walaupun memang dia secara land use sebenarnya dia adalah bukan hijau gitu ya, tapi memang harusnya government atau siapapun di sini bisa memanfaatkan lah paling enggak gitu ya. Jadi apakah memang dengan insentif apabila tanah-tanah yang masih belum diutilize ini diberikan insentif jika dia digunakan gitu ya. Jadi diproduktifkan ya, terutama untuk hal-hal yang bersifat baik dari landscape maupun menurut saya juga harusnya tidak hanya landscape namun juga ke arah urban farming kayak gitu ya. Iya. Di sini menurut saya harus bisa diterjemahkan gitu ya sebagai sebenarnya pertanyaannya nanti pasti akan kembali bahwa kita yang punya lahan dapat apa gitu ya. Itu sebenarnya bisa diterjemahkan. Memang kesulitannya sebenarnya gini. Kami pernah punya pengalaman insentif dan disinsentif ini ketika kita mengerjakan pedestrianisasi di Tamrin gitu ya. Memang harus cukup berjuang gitu ya, di mana memang dari sisi penataan ruang dan kemudian di sisi pajak terutama itu hampir sama sekali tidak berhubungan gitu ya. Dan orang secara sektoral mereka cukup malas gitu ya untuk berkoordinasi gitu antara yang yang harus misalnya kita coba tawarkan insentif, tapi orang pajak pasti susah untuk meng-approve hal tersebut menjadi pengurangan pajak atau hal tersebut gitu ya. Jadi tapi harusnya kedepannya kita harus mulai untuk melihat bahwa ini adalah sebenarnya peluang untuk kota ini cukup bisa di-manage dengan baik. Oke, next. Pak Gito, waktu kita 5 menit ya Pak untuk presentasi. Yes. Belum kita masuk sebentar Pak. Oke, mungkin cepat aja. Next lagi. Nah, kemudian satu lagi yang saya inginkan di sisi resiliensi ini adalah performance base. Selama ini kita hanya mendesain open space, itu ya hanya sekedar public space hijau dan segala macam kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak tahu performance-nya. Performance di sini itu adalah sebenarnya betul nggak sih gitu ya, ketika hujan segala macam itu tanah bisa meresap dan atau bisa mengkonten air kayak gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu masih belum bisa ukur gitu ya. Jadi apakah betul gitu ya dengan kita punya KDB 50% misalnya dengan open space 30% gitu. Apakah pertama mungkin apakah cukup gitu ya. Kalau memang tidak cukup, apakah solusinya harus membesarkan lagi komponen hijaunya? Tentu saja tidak gitu ya. Buat saya sih tentu saja tidak karena belum tentu masalahnya di jumlah luasan, tapi bisa jadi masalahnya ada pada sisi jenis tanahnya dan mungkin tanahnya harus di treatment sedemikian rupa. Nah ini hal semacam itu, semacam bioswale dan segala macam ini harus bisa di enhance lagi. Next.